Susanto, CGP Angkatan 4 Kabupaten Asahan dengan asal sekolah SD Negeri 010116 Manis. Di sini saya akan menampilkan demonstrasi konseptual dengan pendekatan coaching dengan rekan sejawat, di mana kasusnya adalah Pak Pandi sedang gundah atau galau dan kurang bersemangat mengajar karena masalah di kelasnya ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi bagaimana untuk cerita selanjutnya? Mari kita dengan fragmen yang akan kita saksikan sekarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Firman. Halo, salam Pak Pandi. Silahkan dulu Pak Pandi. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Tumben Pak Pandi kok sampai sini. Ada angin apa ini Pak Pandi? Iya Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya ya Pak. Saya ada masalah loh Pak. Oh, kira-kira ada bisa saya bantu Pak Pandi? Gak apa-apa loh Pak Pandi kalau untuk nolong-nolong sama kawan Pak Pandi. Iya Pak, mohon maaf ya Pak sebelumnya. Jadi saya mengganggu waktu Bapak sebentar, boleh ya Pak? Boleh lah, nggak apa-apa. Ini pun lagi istirahat ini. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bersedia mendengarkan masalah saya dan memberikan solusinya Pak? Oh, dengan senang hati loh Pak Pandi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Pandi? Dan apa tujuan dari diskusi kita kali ini Pak Pandi? Iya Pak. Sebenarnya Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Saya bantu Pak Pandi. Apa yang bisa saya bantu Pak Pandi? Sebelumnya terima kasih ya Pak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Begini loh Pak, ini masalah tentang murid saya yang saya hadapi di kelas saya yang bernama si Rahman sama si Didi loh Pak, yang sering saya ceritakan itu Pak. Oh iya itu Pak, itu memang saya lihat seperti itu loh. Saya merasa kesal sekali loh Pak dalam menghadapi mereka. Berbagai cara saya lakukan agar mereka bisa membaca dan menulis dengan lancar. Tetapi Pak, ya hasilnya seperti ya tidak ada hasilnya gitu. Jadi saya merasa kesulitan dalam menghadapi mereka gitu loh Pak. Oh seperti itu Pak ya? Iya Pak. Kira-kira kesempatan apa yang Pak Pandi miliki sekarang Pak? Ya kalau menurut saya masalah ini menjadi kesempatan saya agar saya dapat mengembangkan diri, dapat melatih kesabaran saya serta dapat mengelola kelas saya dengan baik dan benar gitu loh Pak. Yang saya hadapi adalah siswa berkebutuhan itu loh Pak. Oh, itu bagus sekali Pak Pandi, bagus sekali. Bapak bisa mengembangkan diri Bapak, berlatih kesabaran, dan dapat mengelola kelas Bapak. Iya sih Pak sebenarnya, tapi saya bingung Pak harus melakukan dengan cara yang bagaimana gitu loh Pak. Iya. Kalau saya boleh tahu Pak ya, Iya, dari Pak. skala 1 hingga 10, Pak? kira-kira posisi Bapak itu sampai pencapaian di mana Pak ya? Ya kalau menurut saya dihitung dari skala 1 sampai 10, sekarang saya dalam pencapaian tujuan di skala 5 sih Pak. Gak apa-apa. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Pandi dalam skala 5 tersebut Pak Pandi? Ya kalau saya boleh jujur sejujurnya, kadang masih bingung sih Pak apa saya lakukan tersebut sudah benar atau belum. Saya sebenarnya melatih dua anak tersebut Pak di jam pulang sekolah agar mereka bisa berlatih membaca, menulis gitu loh Pak. Dan di rumah juga saya suruh mereka terus berlatih Pak. Jadi masalah begitu. Iya Pak. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu lah ya. Iya Pak. Selama ini apa yang Pak Pandi lakukan dalam proses belajar mengajar Bapak? Saya bisa mengajar sih Pak. Ada dengan buku teks dan LKS sih Pak. Itu yang sering saya lakukan. Mengapa Pak Pandi nggak menggunakan buku teks dan LKS? Kok hanya menggunakan itu saja Pak Pandi? Ya menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini ya sudah benar dan mudah gitu loh Pak dipahami oleh siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum gitu loh Pak. Sebenarnya Pak Pandi menggunakan buku LKS dan teks itu sudah bagus. Iya Pak. Cuman bagaimana hasilnya saat Pak Pandi mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama Pak Pandi kan karakter siswa itu berbeda-beda. Iya betul. Tentu saja cara belajarnya juga pun berbeda-beda Pak Pandi. Betul juga sih itu Pak. Tapi kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Mereka kurang bersemangat dalam belajar. Ditambah 2 siswa itu loh Pak. Aduh, gimana ya Pak yang belum lancar membaca dan menulis ini ya Pak? Itulah Pak pentingnya menggunakan media belajar sebagai sumber belajar. Mungkin dengan Bapak menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif,
anak akan menambah semangat mereka belajar. Mm-mm. Juga Bapak bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar sebelum melakukan pembelajaran. Pentingnya kita mengidentifikasi Pak, sesuai minat dan kemampuan mereka sebelum mengikuti pembelajaran Pak. Penting itu Pak. Iya iya Pak. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Seharusnya saya menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif, menambah semangat siswa dalam belajar. Juga saya belum bisa mengidentifikasi kebutuhan siswa belajar dalam melakukan pembelajaran sesuai minat dan kemampuan mereka sebelum mengikuti plan belajaran loh Pak. Kalau boleh tahu Pak ya, Iya Pak. setelah Bapak Pandi bercerita ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus saya Pak. Terus dengan masalah ini akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Pak. Lalu apa Iya. yang membuat Pak Pandi merasa tidak nyaman selama ini ya Pak? Ya sebetulnya ya membuat saya resah tidak nyaman itu karena beberapa siswa menurun semangat belajarnya Pak. Ditambah 2 siswa tadi tuh Pak yang belum lancar membaca dan menulis itu menjadi beban tersendiri bagi saya Pak. Di samping 2 siswa juga tadi yang tidak bisa membaca, beberapa siswa juga menurut cara belajarnya Pak Iya ya? betul itu Pak. Jika saya dapat menyimpulkan Pak ya, yang buat Pak Pandi itu nggak merasa nyaman adalah saat mengajar Pak. Iya betul itu. Karena Pak Pandi mengajarnya hanya menggunakan buku teks dan LKS, tidak menggunakan media yang lain yang inovatif dan kreatif. Nah, apa yang akan Pak Pandi lakukan sekarang? Iya ya Pak. Kok tidak kepikiran menggunakan media interaktif dalam mengajar ya Pak? Padahal makanya. di perpustakaan kami itu Pak banyak sekali loh Pak media yang bisa saya gunakan. Juga Pak di sekolah kami ada LCD proyektor loh Pak, serta buku-buku perpus yang bagus dan juga ada media yang lain bisa saya gunakan secara langsung. Jadi saya akan merefleksi dan mempersiapkan diri untuk menggunakan media tersebut ya Pak ya dalam pembelajaran saya selanjutnya Pak. Benar sekali tuh Pak Pandi. Tetap semangat Pak ya dalam berinovasi Pak ya. Iya Pak ya Pak. Dalam kira-kira Bapak akan mencobanya Pak. Kira-kira apa kekuatan Pak Pandi untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan? Apa ya Pak? Ya kekuatan yang saya miliki sebenarnya saya kan bisa mempersiapkan laptop. Iya. Juga saya bisa menggunakan LCD proyektor yang ada di sekolah kami Pak. Bagus itu Pak. Ya, saya juga bisa browsing ya Pak dari video-video pembelajaran yang menarik. Dan saya sebenarnya bisa juga membuat media nyata untuk siswa saya Pak. Bagus sekali tuh Pak. Bagus. Bapak bisa menggunakan kemampuan yang Bapak yang miliki untuk diaplikasikan kepada siswa. Iya Pak. Kira-kira ada nggak peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak Pandi ambil? Kira-kira peluang atau kemungkinan yang saya ambil, siswa saya akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mereka Betul, akan Pak. lebih menyukai pembelajaran dan beberapa yang belum lancar membaca dan menulis akan lebih lancar dalam membaca dan menulis Pak. Oh begitu Pak ya. Iya Pak. Kalau saya boleh tahu selanjutnya Pak ya. Iya Pak. Kira-kira ada nggak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Pandi dalam meraih tujuan tersebut? Serta kira-kira solusinya bagaimana Pak? Hambatan dan gangguan yang mungkin akan terjadi itu Pak tentang proyektor ya Pak yang belum dimiliki SD. Kalau LCD ya udah pasti ada ya Pak. Iya. Bisa ya Pak menggunakan bekas banner atau proyektor LCD proyektor Pak. Oh itu bisa Pak Pandi, bisa. Kita bisa menggunakan layar bekas banner untuk ditaruh di tembok. Oh, Atau iya, Pak. bisa juga menggunakan perpustakaan kan temboknya kan sudah bagus warna putih kan. Iya iya Pak. Bagus kan. Jadi jelas kalau digunakan untuk mencorong LCD. Sekalian loh Pak Pandi bisa menggunakan PCD interaktif dari pemerintah. Oh iya betul Pak. Juga banyak buku-buku cerita yang bisa Pak Pandi gunakan agar minat anak dalam membaca lebih bersemangat lagi Pak. Iya iya Pak. Jadi dari apa yang sudah Pak Pandi sampaikan, apa rencana Pak Pandi ke depannya Pak? Jadi saya sangat berniat ini Pak akan menggunakan media interaktif yang saya sampaikan di atas. Juga saya akan menemui orang tua Pak. Kira-kira cocok itu ya Pak?
Cocok lah Pak. Jadi pun akan saya lebih perhatikan lagi di rumah mereka Pak, belajar agar lebih lancar membaca dan menulis Pak. Gitu Pak ya. Iya Pak. Lalu apakah ada prioritas yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menemui orang tua si Rahman dan si Didi tadi Pak, karena saya belum pernah juga berkomunikasi dengan mereka tentang permasalahan anak mereka di sekolah ini Pak. Jadi saya akan datang ke rumah mereka. Kedepannya juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi Pak. Begitu Pak ya. Iya Pak. Menarik sekali Pak ya. Itu Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Pandi untuk selanjutnya Pak? Setelah ini saya akan memakai media pembelajaran dan buku teks LKS yang sesuai dengan kurikulum untuk sumber belajar yang utama. Walaupun nanti belajar sumber yang kemarin akan saya tetap juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Pak. Kemudian langkah Iya, yang Pak Pandi ambil sudah tepat sekali Pak. Iya, Saya Pak. setuju dengan ide Bapak itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Untuk strategi itu apa Pak ya? Mungkin strategi yang akan saya lakukan adalah dengan mempersiapkan media pembelajaran sebelum saya mengajar Pak. Jadi sudah siap untuk esok harinya dan saya akan tetap berikan jam tambahan untuk si Rahman dan si Didi tadi Pak untuk membaca dan menulis. Bagus sekali tuh Pak Pandi, bagus. Saya setuju. Kemudian bagaimana dengan jangka waktunya Pak? Mungkin jangka waktu yang akan saya laksanakan ya sedapat mungkin lah Pak akan saya laksanakan. Saat ini juga seperti itu Pak. Lalu bagaimana ukuran keberhasilan dari langkah Pak Pandi itu tadi Pak? Menurut saya kalau dua anak yang belum lancar tadi Pak, yang belum lancar menulis dan membaca tadi, ya dapat berubah, bisa lancar membaca dan menulis juga. Anak yang lain lebih bersemangat juga Pak mengikuti pembelajaran tersebut. Oh, syukurlah Pak Pandi. Lalu dari yang sudah Pak Pandi rencanakan tadi, Iya Pak. ada nggak Bapak komitmen yang akan Pak Pandi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, media pembelajaran interaktif, inovatif, dan menarik Pak. Lalu kira-kira ada nggak dukungan yang akan Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen Bapak itu? Itu juga masih dalam pikiran saya Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan guru-guru mata pelajaran lain Pak, sehingga kami bisa sama-sama saling mengingatkan, saling mendukung dalam mengelola kelas saya Pak. Itu ide yang sangat bagus sekali Pak Pandi, bagus sekali. Semoga Iya, dapat Pak. segera terselesaikan dan Pak Pandi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya Pak ya, Iya, amin Pak. tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Iya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Ya sekarang saya merasa sedikit lega lah Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi murid-murid kita untuk tindak lanjutnya Pak. Sesi coaching ini saya harap Bapak Firman bisa dapat membantu saya untuk komitmen saya sehingga kelas saya lebih bersemangat dan siswa saya yang dapat tuntas sesuai dengan KKM yang ada Pak. Amin Pak. Iya Pak. Sama-sama Pak Pandi ya. Iya, Pak. Semoga coaching ini dapat bermanfaat untuk kita semua Pak ya. Iya. Untuk rekan guru, untuk sekolah kita ini Pak. Iya Pak. Sebelumnya Pak terima kasih banyak ya Pak sudah mau dengarkan curhatan saya Pak. Iya nggak apa-apa Pak ya. Semoga Iya. Pak sukses Pak untuk Amin kedepannya Pak, Pak. amin Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, Kalau gitu sama-sama, saya Pak. pamit ya Pak. Iya Pak. Makasih Pak ya.